Hai rekan pembelajar sekalian, hari ini kita akan belajar salah satu cabang linguistik yang menarik, yang paling fun, yang paling penting, dan paling relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu pragmatik. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pragmatik terlebih dahulu sebelum kita menyelami jauh lebih dalam mengenai apa itu pragmatik. Jadi, pragmatik berangkat dari salah satu filosofi fundamental yang terpenting dalam komunikasi bukanlah apa yang dikatakan, melainkan apa yang dapat dipahami. Coba kita renungkan sebentar, berapa banyak miskomunikasi yang terjadi karena kita hanya berpegangan pada makna literal pada kata-kata. Tentu banyak kan, dan gak cuman saya, tapi rekan pembelajar sekalian pasti juga merasakan hal yang sama. Bingung dengan maksud si penutur, maksudnya ini A, B, C, atau D, begitu ya. Jadi, pragmatik ini hadir untuk menjembatani celah tersebut. Nah, kita bisa mendefinisikan pragmatik sebagai eh, ilmu yang mengkaji bahasa di balik kata-kata. Dan pragmatik sendiri terdiri atas 3 kata kunci yang sangat penting. 3 kata kunci ya, rekan pembelajar sekalian. Kata kunci yang pertama ada bukan apa yang dikatakan, yang kedua adalah tapi apa yang dimaksudkan, dan yang ketiga adalah konteks adalah segalanya. Oke, kita akan bahas mengenai kata kunci yang pertama, yaitu bukan apa yang dikatakan. Nah, kata kunci yang pertama ini memiliki maksud atau arti bahwa pragmatik ini melampaui makna semantik, rekan pembelajar. Jadi, pragmatik ini cakupannya itu lebih luas daripada makna yang ada di dalam kamus, seperti itu. Pragmatik menekankan pada maksud si penutur, bukan pada eh, kata-kata yang kita tahu saja, tapi pragmatik ini lebih menekankan pada eh, maksud si penutur ini apa ya? Artinya ini apa ya? Bisa jadi artinya A, atau mungkin B, atau mungkin C. Seperti itu, rekan pembelajar. Dan kata kunci yang kedua adalah tapi apa yang dimaksudkan. Jadi, pragmatik di sini mengkaji makna ujaran yang terkait erat dengan pengguna dan situasi. Dan kata kunci yang terakhir adalah konteks merupakan segalanya. Ya, pragmatik itu menciptakan arti atau makna dan makna tersebut akan tercipta saat kata atau ujaran digunakan dalam sebuah aksi nyata, di mana dalam aksi nyata tersebut terdapat 3 komponen yaitu bahasa, pengguna, dan situasi. Selanjutnya di sini saya punya sebuah studi kasus. Studi kasusnya adalah gerah sekali ya di sini. Di sini ada ujaran yang mungkin menurut rekan pembelajar sekalian sangat singkat begitu ya. Tapi apa sih artinya? Mari kita telaah. Jadi, pada studi kasus ini, yaitu gerah sekali ya di sini, itu ada 2 makna teman-teman. Yang pertama ada makna semantik, di mana makna semantik dari ungkapan tersebut adalah menyatakan tentang suhu, di mana mungkin di sebuah ruangan itu gerah banget gitu ya, gerah sekali gitu. Dan ada makna yang kedua yaitu makna pragmatik. Nah, makna pragmatik ini beda dengan makna semantik karena makna semantik seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, makna semantik kan menyatakan suhu pada contoh studi kasus ini ya. Dan pernyataan tentang suhu tersebut merupakan sebuah fakta begitu. Jadi kalau di makna pragmatik ini penutur bisa saja bukan apa ya,
bukan menyatakan, bisa jadi menyatakan sebuah fakta, tapi bisa jadi juga tidak, seperti itu. Tapi dalam studi kasus ini, makna pragmatiknya adalah sebuah permintaan atau tindakan gitu. Jadi penutur ini meminta atau dalam artian menyuruh gitu ya, siapapun yang mendengar ungkapan tersebut, ungkapan gerah sekali ya di sini untuk ya menyalakan AC atau membuka jendela ruangan atau membuka pintu gitu supaya ruangan tidak terasa gerah. Seperti itu rekan pembelajar. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai perjalanan pragmatik. Jadi perjalanan perjalanan pragmatik ini sangat panjang dan pragmatik sendiri punya 3 pilar gitu ya dalam sejarahnya, dalam perjalanannya gitu. Perjalanan ilmu pragmatik merupakan hasil sumbangsi dari 3 tokoh besar yang menjadi 3 pilar utama sejarahnya. Siapa aja sih? Gitu ya. Siapa saja 3 pilar tersebut atau siapa saja 3 tokoh tersebut? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada Charles Morris. Beliau dikenal sebagai arsitek penamaan. Morris adalah yang pertama membagi semiotika atau ilmu tentang nada menjadi 3 bagian, yakni sintaksis, semantik, dan pragmatik tentu saja. Kontribusi utamanya adalah memfokuskan studi pada hubungan antara tanda dan pengguna. Ini ada tokoh yang kedua yaitu J.L. Austin yang membawa sebuah teori besar gitu ya dalam pragmatik. Apa itu teorinya? Yaitu teori revolusi tindak tutur atau speech X. Jadi Austin ini membawa teori tindak tutur di mana konsep sentralnya adalah berbicara dan bertindak. Dan tokoh yang terakhir itu adalah Chris, yang mana Chris ini memperkenalkan mengenai prinsip kerjasama. Prinsip ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana kita bisa memahami makna yang tidak terucap gitu ya, atau yang disebut dengan implikatur, atau bisa juga disebut sebagai makna yang tersirat di balik ucapan, gitu. Nah, dalam pragmatik itu ada konsep kunci gitu ya. Ada apa ya? Bisa dibilang teori sentralnya begitu ya, teman-teman. Jadi, dalam pragmatik ini terdapat sebuah konsep kunci dari J.L. Austin, yaitu berbicara sama dengan bertindak. Austin berpendapat bahwa ketika kita berbicara, kita tidak hanya sekadar melaporkan fakta yang bisa dijustifikasi benar atau salah. Sebagian besar ujaran kita justru merupakan sebuah tindakan. Contoh klasik. Nah, di sini ada sebuah contoh, yaitu ujaran seorang hakim gitu ya. Di sini dapat kita lihat bahwa hakim tersebut berkata, "Saya nyatakan Anda bersalah." Nah, dari ungkapan yang dikatakan oleh hakim tersebut, gitu ya, hakim tersebut sebenarnya tidak sedang melaporkan suatu fakta, gitu ya, melainkan sedang melakukan sebuah tindakan. Jadi tindakannya adalah penghukuman, gitu, melalui kata-katanya. Kata-kata tersebut memiliki kekuatan performatif yang secara langsung mengeksekusi tindakan penghukuman. Dan inilah esensi dari tindak tutur tersebut gitu. Nah, jadi pragmatik itu merupakan lensa yang memungkinkan kita untuk melihat komunikasi secara utuh, bukan hanya kata-kata tetapi juga maksud, konteks, dan tindakan di baliknya. Sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan
kita bisa belajar bersama dari materi ini. Dengan memahami pragmatik, kita menjadi pendengar yang lebih cerdas dan komunikator yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.